Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu taala. Di mana pada kajian kali ini kita masih berada di babus shaum, bab tentang masalah puasa, di mana kita telah mengambil atau membahas dua syarat ya, di antara syarat-syarat untuk sahnya puasa yang kita kerjakan. Di mana syarat pertama adalah niat dan yang kedua adalah menahan diri daripada melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang sedang kita kerjakan. Lalu Syekh rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa syartu sihhati shaumi aidha, dan syarat sah puasa ya, dan juga kita sudah ketahui makna syarat di sini adalah bukanlah syarat yang kita pahami di bab-bab yang sebelumnya, akan tetapi makna syarat di sini adalah segala sesuatu yang wajib untuk kita penuhi dan kita kerjakan, baik itu di luar dan sebelum puasa itu kita mulai ya, atau di saat kita berada atau di saat kita melakukan puasa. Nah, di antara syarat-syarat yang lain yang harus kita perhatikan adalah al-Islam. Ini diharuskan ya, atau di antara syarat sah yang diwajibkan ketika seorang berpuasa itu adalah puasa ini dikerjakan oleh orang yang beragama Islam. Artinya siapa saja ya dari orang yang di luar agama Islam melakukan ibadah puasa, maka tidak sah dan tidak dinilai sebagai ibadah, tidak dinilai sebagai ibadah. Dan juga siapa saja yang sedang melakukan puasa, di tengah-tengah puasanya wal'iyadzubillah ia murtad ya, maka puasanya batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah wal aqlu. Haruslah orang yang berpuasa ini harus dalam kondisi berakal ya. Makna akal di sini adalah al-idrak, yaitu artinya dia bisa bernalar ya, memahami ya, dan artinya juga dalam kondisi terjaga. Nah, tentu kalau dimaknai dengan makna tersebut, ada beberapa kondisi yang bisa dikategorikan seseorang ini tidak berakal ya. Di antaranya adalah orang yang gila ya, dan juga orang yang mabuk, orang yang pingsan, dan juga orang yang sedang atau orang yang tidur ketika ia sedang berpuasa. Nah, kesemua hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda yang berkaitan dengan keabsahan puasa. Nah, bila di tengah-tengah puasa seseorang mengalami gila, hilang ya kewarasannya, artinya dia mengalami sakit jiwa, walaupun sejenak saja di tengah-tengah waktu berpuasa, langsung seketika itu pula puasanya batal dan tidak sah. Ya, jadi kalau gila ya, itu kan hilang nalar, hilang akal ya, tidak bisa menyadari, tidak sadar. Makna akal di situ bukan hanya sekedar gila saja, tadi kan sudah disampaikan. Nah, jadi kalau konsekuensinya dia gila sejenak saja, sesaat saja di tengah-tengah ia berpuasa, maka seketika itu juga puasanya batal.
Nah, adapun bila kondisi yang kedua, ya, kondisi kedua bila dia dalam kondisi pingsan atau mabuk, ya, pingsan atau mabuk. Maka kalau kalau dia kondisi mabuk atau pingsannya itu sepanjang hari, ya, tidak ada satu bagian pun dari satu hari ia berpuasa itu dalam kondisi sadar, semuanya mabuk dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia dalam kondisi mabuk atau pingsan, maka baru dikatakan sah, puasanya tidak sah. Adapun bila dia sempat tersadar walaupun sesaat saja, dalam kondisi dia sudah berniat, ya, lalu ketika sahur dia pingsan, ya, kehilangan kesadaran, ya, atau di saat sahur dia makan makanan yang tidak ia sadari ternyata mengakibatkan ia menjadi mabuk, ya, nah, atau minum minuman yang tidak dia sadari gitu, tidak dia nggak sengaja atau minum minuman akhirnya dia mabuk. Nah, kalau walaupun mabuknya bisa deh sepanjang hari sampai dia terbenam matahari, maka baru puasanya tidak sah. Adapun bila dia sempat tersadar, mabuknya hilang walaupun sesaat saja, ya, atau sesaat sebelum terbenamnya matahari, baru sah. Jadi berbeda sama gila. Kalau gila sesaat saja walaupun cuma setengah jam, 5 menit, 10 menit, 15 menit dia sempat gila, puasanya batal. Nah, adapun kalau mabuk, pingsan itu kalau sepanjang hari. Tidak ada sebagian atau sedikit pun dari hari itu dia lewati, melainkan dalam kondisi tidak sadarkan diri yang berkaitan dengan mabuk ataupun pingsan. Adapun puasa, ya, tidak batal secara mutlak. Artinya mau dia tidur seharian, misalnya ada orang yang kita tahu ada beberapa kondisi yang orang kerja dengan sangat berat, ya, tertidur dia dan tidak bangun melainkan misalnya keesokan harinya, bisa jadi kan? Atau dari setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh dia tertidur dan tidak bangun, melainkan misalnya di waktu malam. Nah, puasanya ini tetap sah, ya. Nah, jadi itu ada 3 kondisi. Kalau yang berkaitan dengan apa, ya? Kalau kehilangan akal. Jadi kehilangan akal itu maksudnya bukan hanya sekedar gila, kehilangan nalar, kehilangan kesadaran maknanya, ya. Nah, itu kalau kehilangan akal. Jadi tadi ada 3 kondisi, ya. Yang pertama apa? Gila atau sakit jiwa. Yang kedua adalah apa? Pingsan atau mabuk. Lalu yang kedua pingsan atau mabuk, atau yang ketiga apa? Tidur. Nah, ini konsekuensinya apa? Membatalkan puasa walaupun, ya, sesaat. Artinya nggak gila sepanjang hari atau berhari-hari. Sesaat saja dia gila terus dia sadar lagi, itu langsung batal. Ya. Membatalkan puasa, ya. Kondisi mabuk dan pingsan ini membatalkan puasa bila apa? Terjadi sepanjang hari. Apa nih maksudnya sepanjang hari? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, jelas ya? Adapun tidur tidak membatalkan puasa walaupun sepanjang hari. Nah, tapi jangan ditanyain lagi, Ustaz, gimana? Apakah dosa nggak dosa? Itu lain cerita itu, lain, ya, atau lain pembahasan. Nah, kadang fikih itu
sudut pembahasan itu kadang-kadang melihat dari kadar minimal, ya, atau biasanya kalau di kitab-kitab ringkas itu berbicara tentang kadar minimal yang dikategorikan seseorang melakukan ibadah tersebut sah dinilainya. Nanti kalau sudah masuk kepada kitab-kitab penjelasan, baru nanti di situ dijelaskan bagaimana yang paling afdolnya dalam melakukan ibadah seperti puasa, sholat, dan segala macamnya. Nah, jadi ini kita bicara apa? Seseorang ini batal atau tidaknya. Kita konteksnya berbicara batal atau tidak. Nah, lalu yang selanjutnya, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas fi jami'in nahar. Artinya, dia diharuskan untuk fi jami'in nahar. Artinya dia diharuskan untuk bersih dari suci daripada haid dan juga nifas fi jami'in nahar dalam keseluruhan waktu siang. Nah, keseluruhan waktu siang ini syaratnya ini bukan kembali pada bersih daripada haid dan nifas, tapi kembali kepada seluruh syarat yang disebutkan sebelumnya dari niat, menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum secara sengaja, melakukan hubungan intim suami istri, ya, dan juga dia harus kondisinya Islam terus sepanjang hari, ya, jangan terus nasallahu alaihi murtad terus masuk Islam, udah puasa sah, nggak kayak gitu. Tetap walaupun dia terjadi murtad, walaupun sebentar aja, itu dia sudah puasanya batal. Nah, juga dia harus dia dalam kondisi dalam artian kewarasannya terjaga sepanjang hari, dan juga dia dalam kondisi sucinya itu atau dia dalam kondisi suci sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sejenak saja, ya, dari hari yang dia lewatkan itu terus terjadi haid, ya, dia datang masa waktu haidnya, walaupun sesaat sebelum berbuka, batal. Ya, jelas ya. Nah, lalu Syekh rahimahullahu taala menjelaskan waktu-waktu yang tidak diperkenankan dan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa di dalamnya. Nah, ini kenapa harus dibahas? Karena syarat yang keenam, syarat selanjutnya, ini kan tadi ada 5 syarat kurang lebih, ya. Kita harus melakukan puasa itu dalam kondisi mengetahui bahwasannya hari yang kita akan laksanakan puasa di dalamnya itu diperbolehkan kita melakukan puasa. Kan kita bicara sah dan tidaknya kan? Artinya kalau kita melakukan puasa di hari-hari yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, puasanya tidak sah. Nah, terus kita harus tahu kapan hari itu atau hari-hari mana saja yang tidak diperbolehkan kita berpuasa. Baru Syekh melanjutkan menjelaskan itu. Wa yahrumu shaumul idain, tidak diperbolehkan. Haram, la yasih, haram, ya. Dia haram dilakukan dan berkonsekuensi untuk apa? Tidak sah. Karena ada beberapa kondisi yang diharamkan untuk dilakukan tapi tidak berimbas kepada keabsahan dan diterimanya sebuah ibadah. Yaitu ada pembahasan di dalam usul fiqih tuh. Jadi misalnya kayak gini, contoh. Antum sholat dengan mengenakan pakaian yang antum curi. Kan kita tahu syarat sahnya sholat itu apa? Di antaranya menutup aurat. Tapi yang antum pakai ditutup auratnya itu bajunya hasil curian. Itu bagaimana? Itu haram dilakukan. Tapi apakah berimbas keabsahan sholatnya? Enggak. Sholatnya tetap sah, tapi dia melakukan yang haram di dalam sholat. Nah, kalau ini haram dan juga berimbas apa? Tidak sah. Nah, itu bagaimana melihatnya atau bagaimana rumusannya di dalam memilah permasalahan itu nanti dijelaskan oleh para ulama, ada di kitab yang lebih besar. Ya, ala kulli hal, yang harus kita ketahui harinya dulu, nih hari apa saja yang kita lakukan puasa itu tidak sah. Nah, itu pertama shaumul idain, puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di 2 hari. Yaumul Adha, Yaumul Fitr. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Karena hari Idul Adha dan Idul Fitr ini adalah hari kebahagiaan, hari mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka nggak layak ketika kita sedang dijamu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terus kita nggak mau memakan jamuan tersebut dengan apa? Berpuasa. Maka itu menyebabkan puasa yang dilakukan tidak menjadi sah. Lalu yang selanjutnya adalah wa ayyamit tasyriq. Ayyamit tasyriq. Jadi hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? 11, 12, 13, kapan? Dzulhijjah. Ya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Hari Mina, hari ketika seorang yang haji, ya, itu sedang berada di Mina, atau bisa dimaknai, ya hari Mina itu adalah apa? Hari 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah adalah hari makan dan minum. Jadi Rasul sudah menetapkan, terus dia menetapkan hari makan minum, terus dia nggak makan minum. Artinya apa? Melakukan kebalikan daripada perintah Rasulullah yang dimana konsekuensinya atau bisa dikatakan dia bermaksiat. Nah, berkaitan dengan puasa di hari tasyrik ini, larangan berpuasa di hari tasyrik ini tidak terkhusus pada orang yang sedang haji. Tapi orang yang tidak melakukan ibadah haji pun juga dilarang untuk apa? Melakukan puasa di hari tasyrik. Nah, lalu selanjutnya adalah wa yahrumu shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Diharamkan seseorang melakukan puasa di pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban. Jadi kalau udah masuk pertengahan akhir, jadi tanggal 16 Sya'ban. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan seseorang memulai puasa ya yang sifatnya sunnah. Tapi kalau dia sudah memiliki ibadah atau wirid ya, ibadah sunnah yang sudah dia biasakan dari sebelum pertengahan akhir bulan Sya'ban, terus dia lanjutkan ibadah sunnah tersebut yang berkaitan dengan puasa sunnah dan sampai kepada apa? Pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban. Misalnya dia udah biasa Senin, Kamis, atau puasa Daud, ya. Atau dia berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Jadi ada puasa yang disunahkan itu 3 hari dalam 1 bulan. Tapi itu boleh dilakukan awal, pertengahan, akhir, atau akhir. Nah, dia udah biasa tuh melakukan itu. Terus dia lakukan itu nggak ada masalah. Jelas ya? Misalnya dia nggak bisa di pertengahan awal karena ada sesuatu, lalu baru bisa dia melakukan wiridnya itu di pertengahan akhir. Atau dia punya siam waktu nazar. Dia bernazar. Ya. Bernazar, tapi bukan berarti bernazarnya dia sengajain di pertengahan akhir. Jadi pahami ya, kalau disengaja pertengahan akhir nggak sah, ya. Tapi misalnya nazarnya nazar tabarru', misalnya begini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan sakitnya si fulan, ya, atau seorang perempuan mengatakan si fulana, ana puasa 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau beberapa hari. Subhanallah, yang dia nazarkan itu, yang dia harapkan itu untuk disembuhkan itu, baru sembuh ternyata tanggal 18 bulan Sya'ban. Jelas ya? Kan nggak ada yang bisa tahu sembuh dan enggaknya kan? Nah, itu dia berarti diperbolehkan. Jelas ya? Nah, makanya itu tapi sebelumnya dari mana dalilnya? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau udah masuk pertengahan Sya'ban, pertengahan akhir, jangan puasa. Jangan puasa. Tapi konteksnya tadi bukan secara keseluruhan, secara umum larangannya. Maka dari itu Syekh mengatakan apa? Illa linadhrin, kecuali untuk nazar. Ada dia nazar tadi, contohnya au qada'in, atau dia qada', au kafarah, atau dia punya kafarah. Dia harus puasa. Ya. Au wirdin, atau dia tadi wirid. Wirid itu tadi tuh kebiasaan amalan sunnah yang dia kerjakan. Jadi dia punya agenda amalan, baik harian, mingguan, atau bulanan, atau bahkan tahunan. Itu dinamakan wirid. Nah, jelas ya? Nah, lalu
kita selesai, alhamdulillah. Nah, tapi ada beberapa hari yang nggak disebutkan oleh Syekh, diantaranya apa? Apa? Diantaranya yang dilarang itu adalah yaumu syak. Tahu syak artinya? Hari ragu-ragu. Apa itu hari ragu-ragu? Itu hari ragu-ragu itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Jika sudah dilakukan ru'yah ya oleh orang-orang dan ada orang atau kusak-kusuk, ada yang lihat nih, cuman nggak keterima atau gitu. Ada apa namanya? Rumor. Nah, itu bahasa. Ada rumor bahwasannya tadi malam, tanggal malam 30-nya itu kelihatan ada yang lihat hilal. Ya. Ya, atau ada orang yang lihat tapi ya, orangnya itu apa? Tidak diterima peradilannya. Ya, atau sebagian ulama mengatakan berusaha dilihat dalam kondisi cuaca itu bersih, tidak ada mendung, tapi nggak ada yang berhasil melihat dan ada kasak kusuk. Wah, ini ada rumor, ada yang lihat, ada yang ini. Tapi ternyata belum ada yang atau pemerintah yang bertanggung jawab di wilayah tersebut tidak menetapkan bahwasannya besok itu 1 Ramadan. Lalu jaga-jaga deh, besok bisa jadi 1 Ramadan nih. Puasa duluan deh. Nah, itu dinamakan yaumu syak. Nah, baik, kita selesai di pasal itu. Lalu selanjutnya faslun wa syartu wujubi shaumi Ramadan. Nah, ini tadi kita berbicara syarat sahnya, artinya syarat yang diharuskan untuk dijaga, baik puasa yang sunnah ataupun yang wajib. Sekarang kita berbicara puasa atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang bila terpenuhi syaratnya itu dia wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan kita udah tahu ya bagaimana cara atau penetapan memasuki bulan Ramadan. Nah, maka ketika seseorang sudah atau memasuki bulan Ramadan dan syarat-syarat ini telah terpenuhi atau ada pada dirinya, dia wajib untuk melakukan apa? Puasa di bulan Ramadan. Lalu Syekh mengatakan apa? Wa syartu wujubi shaumi Ramadan, ya syarat-syarat wujud untuk diwajibkan melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama al-aqlu, dia harus berakal. Nah, tadi udah kita jelaskan makna akal. Artinya kalau dia dalam kondisi gila, baik gilanya itu sudah sebelum masuk bulan Ramadan dan berlanjut sampai masuk di bulan Ramadan, atau di pertengahan dia melakukan puasa di waktu bulan Ramadan, itu dia mengalami gangguan kejiwaan, itu menjadikan apa? Puasa yang dilakukannya tidak sah dan batal. Lalu yang selanjutnya wal bulu, dan dia sudah balik. Nah, tentu ini berbicara wajib bukan berarti anak yang belum balik itu tidak diajarkan, tidak diharuskan. Ya. Nah, tidak diharuskan untuk melakukan, tetap dia diharuskan untuk melakukan puasa, tapi dalam konteks yang berbeda, konteks pembiasaan, bukan dalam artian ini adalah sebuah kewajiban dan pembebanan dari syariat untuk dilakukan dan dilaksanakan. Jelas ya? Adapun ketika dia balik, maka konteksnya ini dia sudah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kewajiban, ya. Dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, lalu selanjutnya yang berapa? Ketiga. Yang ketiga adalah wal qudratu 'ala shaum. Dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Makna kemampuan di sini adalah konteksnya baik hissan, ya, secara fisikal atau syar'an, atau secara syariat. Kadang ada beberapa kondisi seseorang itu secara fisik tidak masalah untuk melakukan puasa, tapi tidak memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk melakukan berpuasa karena kenapa? Syariat sudah melarangnya. Nggak boleh dia puasa kondisi begitu. Artinya dia tidak memiliki kemampuan secara tinjauan syariat. Nah, secara hisan itu kayak apa? Misalnya ada orang sudah sangat sepuh. Nah, kan biasanya orang udah makin sepuh tuh makin ya kemampuan fisiknya menurun, ya. Kondisinya itu udah ya kita tahu lemah. Nah, mengakibatkan kalau misalnya dia puasa, akhirnya dia bisa tambah sakit atau dia sakit. Atau ada orang dia nggak sepuh, umurnya ya masih muda, tergolong atau biasa dikategorikan sebagai orang anak muda, tapi dia memiliki penyakit, ya, yang penyakitnya ini udah, masya Allah, tabarakallah, udah nggak mungkin untuk disembuhkan, dan bila dia berpuasa mengakibatkan
sakit yang dideritanya itu makin tambah parah, atau bahkan mengakibatkan kematian. Jelas ya? Nah, kalau udah kayak gitu, berarti dia dikategorikan sebagai apa? Orang yang tidak memiliki kemampuan, artinya tidak diwajibkan bagi orang tersebut, kedua orang tersebut untuk berpuasa. Nah, tapi ada konsekuensinya lagi ya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk memberikan pembebanan, kesulitan di dalam agama. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat yang tidak mampu untuk berpuasa, kewajibannya adalah fidyah. Nah, jadi orang ini udah nggak wajib untuk apa? Puasa. Artinya kewajibannya sudah berpindah orang ini. Berpindah dari apa? Dari puasa menjadi fidyah. Maka itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, laisat bimansukhoh. Ayat ini tidak dinasakh. Ayat ini tidak dinasakh. Yang dibicarakan ayat ini wahwa syekhul kabir, adalah laki-laki yang sudah sangat sepuh. Wal mar'atul kabira, perempuan yang sudah sepuh banget. La yastati'ani an yasuma, dia udah nggak mampu untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskinan, maka dia kewajibannya berganti dari awalnya berpuasa setiap harinya di bulan Ramadan, kewajibannya berganti dan beralih dengan memberikan makan setiap hari satu mud. Nah, adapun secara syariat, tadi kan tinjauan apa? Secara fisikal kan? Bener ya? Nah, sekarang dari sisi syariat yang dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu, yaitu perempuan yang sedang dalam kondisi haid ataupun nifas. Bisa perempuan haid dan nifas untuk puasa? Nggak bisa dari mana? Karena syariat mengatakan memang nggak sah untuk berpuasa. Jelas ya? Nah, ini juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika perempuan itu ketika sedang haid tidak berpuasa dan tidak sholat? Nah, itu adalah 3 syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi sebetulnya ada 3 syarat lagi yang nggak disebutkan oleh Syekh. 3 syarat itu apa? Pertama, dia Islam. Dia Islam. Artinya nggak sah kan kalau dia nasallallahu salamah dia orang Islam, dan juga nasallallahu salamah dia murtad di tengah puasanya. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Ushihah, dia harus dalam kondisi sehat, mampu ya. Tadi kembali ke situ. Nah, yang ke-6 adalah dia dalam kondisi bermukim, ya, bermukim. Artinya dia tinggal ya di tempat memang domisilinya atau di tempat yang dia tinggal di situ merencanakan lebih daripada 3 hari. Arti 4 hari ke atas. Di luar waktu masuk dan waktu keluarnya. Jadi dipahami nggak? Nah, jadi gini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Dia berangkat hari Senin, ya. Berangkat hari Senin. Di sini dia mukim. Di sini dia mukim. Di sini dia mukim. Di sini dia kembali. Ini berapa hari? 3 hari. Hah? 3 hari mungkin. Bukan 5 hari ini. Kan dia jalan, ini jalan. Nggak dihitung, tadi kan bukan waktu berangkat dan waktu pulang. Ini 3 hari. Kalau misalnya dia pulangnya, Sabtu, ya, berarti berapa hari dia? Lebih dari 3 hari. Tapi ini konteksnya kalau orang sudah merencanakan. Jadi begitu dia sampai ke tempatnya, ke tempat tujuannya, ya, dan nggak berpindah-pindah, udah di situ aja dia, ya, maka wajib dia untuk berpuasa. Jelas ya? Nah, nanti ada permasalahan yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Nah,
Lalu Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yu'maru bihi as-sabiyyu, artinya kalau orang itu bermukim, ya baik mukim di tempat domisilinya atau tadi di tempat dia safarnya, yang tadi konteksnya begitu ya, maka dia wajib untuk apa? Puasa. Kalau dalam kondisi safar artinya, kan kalau nggak bermukim berarti apa? Safar. Jadi nggak wajib untuk berpuasa. Lalu Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yu'maru bihi, dan diperintahkan untuk apa melakukan puasa as-sabiyyu, anak-anak. Anak laki ataupun anak perempuan, idza ataqa, kalau dia mampu kondisi fisiknya. Pertama, lisab'in, dan dia sudah mencapai umur 7 tahun qamariyah hijriyah. Bukan 7 tahun apa? Masehi. Tapi ada tambahan lagi, dan dia sudah mumayyiz. Jadi bukan anak-anak yang melihat ya nggak ngerti bahaya, dia belum bisa maaf cebok, makan juga masih ya begitu deh ya. Nah, kalau kondisinya dia pertama mampu, dia sudah 7 tahun dan dia apa? Dan dia dalam kondisi mumayyiz, maka wajib bagi siapa? Orang tuanya, bukan anak. Jadi kewajibannya siapa? Orang tuanya. Nah, kewajibannya ini alal kifayah. Artinya tidak seluruh orang tua, misalnya dia tinggal sama ibu, bapaknya, sama neneknya, atau kakek nenek misalnya. Ya. Tidak diharuskan ibu, abah, ya, kakek nenek untuk apa? Memerintahkan. Tapi cukup salah satu di antara orang tuanya ya untuk menyuruhnya, ngingetin puasa, masih tahu untuk puasa. Nah, wa yudhabu ala tarkihi li 'ashrin, dan boleh dipukul, baru boleh dengan syarat salamatul aqibah. Ya, kalau mau mukul yang sifatnya untuk mendidik siapapun itu, orang tua ataupun guru itu, ataupun yang orang yang sudah diberikan kewenangan untuk mendidik anak tersebut oleh orang tuanya, boleh mukul ya. Tapi kalau selain orang tua ya, setelah mendapatkan izin dari orang tua, dan yang kedua adalah dengan syarat ini buat orang tua, buat orang yang diberikan kepercayaan, dia tidak boleh sampai mengakibatkan adanya luka, kerusakan pada tubuh anak, bekas kayak gitu ya. Maka ini salamatul aqibah, keselamatan. Artinya kalau dipukul itu nggak boleh sampai ada kenapa-napa, bahasanya gampangnya begitu. Selamat, nggak ada apa-apa. Nah itu syaratnya. Jadi nggak boleh mukul sampai bisa merah, sampai bisa luka, apalagi Rasulullah SAW sampai patah misalnya kayak gitu, atau bahkan sampai meninggal, itu nggak boleh, haram. Itu adalah haram. Nah. Lalu Syekh mengatakan wa yajuzu, dan diperbolehkan. Nah, ini kan tadi dikatakan apa? Artinya dia harus kondisi Islam ya. Terus juga apa? Berakal, dia memiliki kemampuan ya, juga Islam, baligh, sehat, dan mukim. Nah, maka selain atau kebalikan daripada kriteria-kriteria tersebut, maka wa yajuzu al-fitru, boleh berbuka bagi siapa? Lil musafiri, bagi orang yang melakukan safar. Kriteria safarnya apa? Ada 3. Ada 2 yang disebutnya Syekh. Tawilan, dia harus safarnya jauh. Artinya berapa? 80 kilo kurang lebih. Ya, 80 kilo. Jadi kalau dia melakukan safar itu sejauh 80 kilo, bukan jarak yang dia tempuh, tapi jarak antara tempat dia tinggal, maksudnya jarak itu ada orang muter-muter jarak perjalanannya, bukan itu. Tapi jarak antara tempat dia tinggal dengan tempat yang dia tuju. Bukan jarak apa tadi namanya? Akumulasi lah, bisa dikatakan gitu. Jadi orang muter, mampir sana, mampir ini, bukan gitu. Dilihat daripada tujuannya. Ya. Nah, kalau tujuan itu sampai 80 kilo, maka diperbolehkan. Mubahan, dan safarnya mubah. Artinya selama safarnya bukan yang diharamkan tujuannya, ya. Jadi kalau misalnya safarnya nasallallahu salamah, misalnya untuk mencuri, safarnya untuk tujuannya memang misalnya kita dari Jakarta nih, Bandung tuh udah
berapa? 100 kiloan ya, kurang lebih. Nah, berapa? 125 kilo. Nah, ini udah lebih dari 80 kilo. Tapi mau ke Bandung ya, misalnya mau nyolong, mau maling, mau ngerampok, bisa gitu. Mau nipu orang. Nah, itu berarti safar yang haram. Jadi kondisinya, akan tetapi kalau misalnya dia di tengah safarnya, dia tujuannya misalnya mau silaturahim. Tapi di tengah perjalanan, dia melakukan dosa. Itu bagaimana? Hah? Boleh nggak dia untuk tidak berpuasa? Boleh. Yang nggak boleh dilihat daripada tujuan asalnya. Adapun bila terjadi maksiat di tengah-tengah safarnya dan itu bukan tujuan asalnya, maka itu diperbolehkan. Karena kenapa? Kalau kita mensyaratkan harus nggak boleh maksiat sepanjang perjalanan, nggak ada yang bisa dapat safar. Bener nggak? Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya begini, dia mau ke Bandung, misalnya mau nipu orang, di tengah perjalanan dia tobat, ya Allah, udah deh, anak nggak mau nipu orang deh, haram, ini bakal dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak mau silaturahim, ada keluarga di sana. Nah itu bagaimana? Boleh nggak? Boleh nggak boleh nih? Jadi, Boleh, niat awal. ada yang bilang boleh? Yang bilang nggak boleh? Maka dilihat jarak safar yang tersisanya dari semenjak dia tobat. Paham? Kalau misalnya masih tersisa 80 kilo, boleh. Kalau misalnya jarak safar tersisa tinggal 10 kilo, ya udah nggak boleh. Jelas? Nah, dan yang ketiga syaratnya, dia melakukan safarnya sebelum subuh. Safarnya sebelum subuh. Nah, kata Imam An-Nawawi, pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, diperbolehkan seseorang melakukan berbuka ketika safar walaupun safarnya itu dikerjakan setelah terbit fajar. Ini pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Ishaq Ibn Rahawi. Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibn Rahawi, mereka berdua berpendapat dengan dalil yang hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan safar ke Usfan dan beliau berbuka ketika di siang hari. Jadi beliau udah di tengah perjalanan ke Usfan dan di siang harinya beliau berbuka. Nah, jadi mereka kedua imam ini mengambil hadis ini berarti mutlak secara hukum asal boleh untuk berbuka. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya kejadian tersebut itu safarnya Nabi dari Madinah ke Usfan. Dari Madinah ke Usfan. Jarak antara Madinah ke Usfan itu 356 nih setelah pembulatan 356 kilo. Yang dimana zaman Nabi Muhammad SAW itu ditempuh kurang lebih 6-7 hari. Jadi dari Madinah baru nyampe Usfan hari keberapa? Nah, berarti Nabi Muhammad setelah dari Madinah puasa hari ke-6, hari ke-7-nya di Usfan baru buka. Berarti beliau masih safar kan kondisinya kan? Dan sudah barang tentu beliau memulai safar dari sebelum subuh. Jelas kan? Dari sebelum subuh beliau sudah dalam kondisi apa? Masih safar. Nah, itu kata Imam Nawawi, ini nggak jadi dalil. Nggak bisa jadi dalil yang menguatkan pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Ishaq Ibn Rahawi. Ya, jelas ya. Walaupun di dalam mazhab Syafi'iyah, Al-Muzani, murid langsung dari Imam Syafi'i mengambil pendapat Imam Ahmad. Tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir bahwasannya Imam Muzani rujuk terusnya.
sempat berpendapat Imam Ahmad, jadi pernah ngikutin pendapat Imam Syafi'i. Terus tahu pindah ke pendapat Imam Ahmad. Tahu sempat akhirnya di akhir umurnya beliau atau pendapat yang terakhir di umurnya beliau pindah dan kembali kepada pendapat siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ala kulli hal. Jadi jelas ya. Pertama musafir safaran tawilan, safarnya dia harus panjang, ya bukan safar dari Salemba ke Depok atau ke Bekasi atau ya lebih parah lagi ke Otista sini atau ke mana Pedati ya. Enggak. Nah, tapi dari mana harus 80 kilo. Dan safarnya mubah, bukan tujuan untuk maksiat. Dan juga tadi safarnya dilakukan sebelum subuh. Tapi kalau dia lakukan safarnya jam 6 pagi, tetap dia harus puasa. Kalau misalnya perjalanan sampai 3 hari, baru keesokan harinya dia boleh nggak puasa. Jelas ya? Karena kondisinya setelah terbenam matahari dia masih dalam kondisi musafir. Dan keesokan harinya sejak sebelum subuh dia masih dalam kondisi musafir. Jelas ya? Nah, alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya adalah walil marid. Yang diperbolehkan untuk berbuka apa? Walil marid, orang yang dalam kondisi sakit. Sakitnya idza khafad darar. Ya, dia takut apa? Akan bahaya untuk dirinya. Nah, jadi artinya kalau misalnya dia puasa akhirnya mengakibatkan apa? Dia meninggal atau mengakibatkan sakit yang dideritanya itu tambah parah. Itu baru boleh untuk apa? Berbuka. Lalu yang selanjutnya yang diantara yang diperbolehkan. Ini kita bicara berboleh untuk buka. Adapun konsekuensinya itu beda-beda. Walil hamili wal murdi' bagi ibu atau ibu hamil dan ibu yang menyusui. Nah, berkaitan dengan ini ada perinciannya. Udah di ini ya, udah dicatat ya. Nah, ibu hamil dan menyusui. Sepanjang pengetahuan ana, madzhabul arba'ah, mazhab yang 4 sepakat akan apa? Kewajiban ibu hamil dan menyusui untuk mengganti. Jelas ya? Adapun mereka berselisihnya di mana? Kewajiban untuk memberikan fidyah dalam hal apakah masih wajib menambah fidyah, dan juga yang mengatakan wajib menambah fidyah dalam perinciannya, kondisi yang seperti apa yang diharuskan untuk bayar fidyah. Jelas ya? Nah, ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini kondisinya. Takut membahayakan apa? Bayinya dulu. Yang disusui atau dikandung. Ini yang disusui nggak mesti anaknya sendiri loh. Bisa. Jadi dia diminta untuk menyusui anak orang lain, bukan anaknya dia sendiri. Itu juga hukumnya sama. Jelas ya? Nah, ini takut membahayakan dirinya dan anaknya. Diri dan anaknya. Nah, ini takut membahayakan dirinya saja. Ada 3 berapa? Pendapat. 3 kondisi ya. Kondisi A, B, dan C. Konsekuensi hukumnya yang pertama, yang dari C dulu. Pertama, ini kewajibannya apa? Ganti aja hari yang
ditinggalkan, artinya dia nggak berpuasa di situ. Hari-hari yang tidak berpuasa dia cukup ganti. Adapun kalau membahayakan diri dan anaknya, dia cukup apa? Ganti saja. Cukup ganti. Baru yang ketiga ini, yang A, ganti plus dia. Berkaitan dengan dirinya, ganti aja. Iya, berkaitan dengan orang lain saja. Nggak ada berkaitan dengan dirinya. Pertanyaannya sebelum ini, kenapa dia harus ganti? Betul ya? Hah? Karena kalau kita lihat kondisi ibu hamil dan menyusui ini lebih mirip orang yang sudah sepuh atau orang sakit. Lebih mirip mana? Orang sepuh. Enggak lah. Kalau orang sepuh sudah nggak memiliki kemampuan sama sekali. Sedangkan ibu hamil dan menyusui masih bisa. Sekarang anak tanya, seandainya nanti dia sudah menyusui atau dia nanti hamil lagi ke depannya. Ya, misalnya Ramadan, Toto 3 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian, misalnya Toto hamil lagi. Bisa jadi kan? Bisa nggak? Bisa ya? Hamil kan dia nggak mens lagi kan? Kira-kira setiap bulan dia puasa 2 hari bisa nggak? 3 hari bisa nggak? Bisa. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kali 10 ditambah 10 berarti berapa? 30 hari. Selesai. Begitu juga ibu menyusui. Kalau orang sepuh, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Jadi dari sisi pengkiasan saja mereka lebih mirip kondisinya dengan apa? Orang sakit. Sedangkan konsekuensi orang sakit, kalau sudah sembuh, ganti. Jelas ya? Nah, adapun asar Ibnu Abbas itu dihamal oleh Imam Syafi'i kalau misalnya dia apa? Dia berbukanya karena takut anaknya saja. Ya, anak yang dikandung ataupun anak yang disusui. Nah, maka dari itu Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan walil hamili wal murdi'i, adapun orang ibu hamil dan menyusui, ya, idza khafata ala anfusihima, ya, au 'alal waladi, ya, alal waladi, ya, walimut. Nah, ini diperbolehkan. Nah, baik, jadi intinya dia diharuskan apa? Ini kita bicaranya, ini bicara diperbolehkan untuk berbukanya. Tapi konsekuensinya setelah berbuka, ini perinciannya. Di sini belum dibicarakan, nanti di pembahasan selanjutnya. Dan juga walimun qidhi hayawanin, dan dia dalam rangka untuk menyelamatkan. Di situ bukan hayawan, bukan binatang, tapi setiap makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa. Tapi ada qaidnya, ada syaratnya. Bukan semua makhluk bernyawa. Muhtaramin, ya, yang bernilai, yang memiliki nilai di sudut pandang atau di sisi syariat. Di antara yang nggak memiliki nilai itu apa? Kalbun akur, ya, anjing yang suka nyerang, membahayakan. Itu udah kalau mau mati aja digituin. Nggak perlu ditolongin, ya. Tapi kalau manusia itu boleh atau harus ditolong. Nah, musyrifin 'alal halak, ya. Wa yaqduna kulluhum, dan mereka semua yang tadi tuh, ya, yang ada berapa? Ada sekitar 4, itu harus mengganti puasanya. Nah, adapun ibu hamil dan menyusui ada apa? Ada perinciannya yang insyaallah tabaraka wa taala, ya, akan kita bahas mengenai apa? Bukan hanya ini aja. Nanti ada macam-macam orang ngeganti. Ada yang wajib ganti plus fidyah, ada yang cuman ganti saja, ada yang wajib fidyah saja. Nah, ini bukan hanya ibu hamil dan menyusui saja, ada beberapa kondisi yang lainnya. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan bahas di pekan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.